Ketika adikku pulang, bab 18. Aku sudah berusaha mencegah ibu, tetapi beliau tetap nekat mendatangi Bang Agam. Aku meminta bapak untuk menemaniku menyusul ibu. Beliau mau, sepertinya sama khawatirnya denganku. "Agam, kamu sedang apa di sini?" sentak ibu saat sampai di dekat Bang Agam. Orang-orang menatap kami dengan tatapan bertanya-tanya. Bang Agam sepertinya terkejut dengan kedatangan ibu. Dia sempat melebarkan mata sebentar. "Kamu wanita yang waktu itu kan? Saya kan sudah bilang, jangan..." "Bu, ini tidak seperti yang ibu lihat." Aku memotong ucapan ibu cepat. Aku dekati ibu, lalu memeluknya dari samping. Bang Agam mendekat ke arah ibu. Dia juga menjelaskan hal yang sama. Akan tetapi amarah beliau belum juga mereda. Aku berbisik ke telinga ibu agar menjauh dari tempat ini. Malu dilihat banyak orang. Ibu menurut. Beliau menjauh mengikuti langkahku dan bapak. Sedangkan Bang Agam dia kembali lagi ke toko ponsel. "Kamu ini gimana sih, Mbak? Suami kamu sedang jalan dengan wanita lain, kok bisa-bisanya santai begini?" ujar ibu sewot. "Ibu tenang dulu, siapa tahu itu temannya Agam," ujar bapak. "Lelaki memang sama saja," semprot ibu. Tidak berselang lama, suamiku kembali bersama Rian dan Mita. Aku bernapas lega, untung saja suami Mita ikut. Kalau tidak, sudah kupastikan ibu tidak akan semudah itu untuk percaya. Aksa, Rima, dan Manda pun ikut menghampiri kami. "Ibu, ini Nona Mita dan ini Pak Rian suaminya. Mereka bos baru aku, Bu," jelas Bang Agam lembut. Mata ibu masih mendelik sebal ke arah Mita. Sahabatku membalas dengan senyuman manis, pun dengan Rian. "Syukurlah kalau kamu sudah punya suami," ucap ibu ketus. Rian dan Mita saling pandang, sedangkan Bang Agam menunduk lesu. Mungkin malu juga. Ini mall, banyak orang yang sedang berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Bisa-bisanya ibu langsung marah tanpa bertanya dulu. Ya, walaupun aku senang dengan sikap ibu yang membelaku, takut Bang Agam main di belakang. Itu tandanya beliau sayang dan peduli padaku. "Sayang, aku lapar, jadi makan gak sih?" Manda sudah merengek. "Iya sayang." Akhirnya kami mengikuti langkah Aksa dan Manda. Rian, Mita, serta Bang Agam pun ikut diajak olehku agar tambah ramai. Aku berjalan di belakang bersama suamiku. "Abang, untung saja Rian ikut. Kalau enggak, kamu bisa habis dimarahin ibu," bisikku. "Iya dek, kebetulan kami habis bertemu klien, jadi ada Rian juga. Abang udah beli ponsel untuk kamu." Bang Agam menunjukkan sebuah kantong berisi ponsel. Aku sudah tidak sabar ingin memakainya. Aku sudah berniat akan membantu usaha Bang Agam. Selain memasak menu untuk di restoran, aku juga akan menjual aneka kue kering dan basah melalui online dengan nama Resto Bang Agam. Sesampainya di restoran yang dituju, Aksa memilih tempat agak pojok. Katanya Manda tidak ingin makannya terganggu. Tadinya Manda ingin makan di private room, tetapi tidak bisa karena harus reservasi dulu. Aku tidak bisa bayangkan berapa harga makanan di restoran mewah ini. Kami sudah duduk di masing-masing kursi. Pramusaji membawa buku menu, lalu menyerahkannya kepada Aksa. Aksa memilih beberapa menu untuk dirinya dan Manda, lalu kami bergiliran untuk memilih. Tiba giliranku, alisku bertaut saat membaca nama-nama makanannya. "Bang, aneh-aneh semua makanannya," bisikku. Bang Agam tersenyum kecil. "Kita pesen ini aja dek," tunjuk Bang Agam pada gambar sepiring mie dengan memakai saus. "Aku manut saja deh." Semua orang telah memesan, kami tinggal menunggu makanannya datang. Aksa mencoba mengajak Rian mengobrol. Dari basa-basi kenalan sampai berbincang tentang bisnis. Saat tahu Rian pemilik beberapa perusahaan yang dikenal Aksa, pemuda itu langsung berubah menjadi sangat ramah, memuji kehebatan Rian setinggi langit. "Wah, ternyata Pak Rian yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Anda sangat hebat, Pak. Kalau boleh, saya ingin belajar bisnis dari Anda," ucap Aksa. "Anda bisa saja, tidak perlu belajar dari saya. Kakak Anda juga sudah pintar tentang bisnis," sahut Rian santai. Bang Agam mendelik kesal ke arah temannya yang ada di seberang meja. Rian malah menyembunyikan tawa. "Kakak saya," ulang Aksa. "Iya, kakak Anda, Agam sudah..." Ucapan Rian terpotong karena pramusaji datang. Syukurlah kalau tidak ada pelayan, mungkin mulut ember Rian sudah kemana-mana. "Silakan dimakan, tidak usah memikirkan bayarnya, aku yang akan traktir," ucap Aksa angkuh. Mungkin dia ingin terlihat hebat di depan ibu, bapak, dan Rian. Sepanjang acara makan, aku melirik Manda. Gadis itu sangat manja. Dia makan disuapi oleh Aksa. Sepertinya dunia hanya milik mereka. Kapan ya aku terakhir kali bermanja kepada Bang Agam? Ya, kehidupan kami yang susah membuatku harus bisa mandiri, tidak terlalu menyusahkan Bang Agam.
sebab dia pun sudah capek dan pusing. Aku jadi penasaran selama 2 tahun dia merintis usaha apa saja yang dia lalui. Bagaimana cara dia berpromosi? Bang Agam berhutang cerita padaku. Aku ke toilet dulu, ujar Bang Agam. Piringnya sudah kosong. Mbak, Bang Agam beneran gak mau kerja di kafeku? Tanya Aksa tiba-tiba. Mengapa dia tiba-tiba membahas masalah pekerjaan? Kukira waktu itu dia berkata begitu hanya ingin mengejek Bang Agam. Kau mau memperkerjakan abangmu sebagai apa? Tanya Manda. Pelayan, apalagi coba? Bang Agam hanya lulusan SMP sayang. Dengan ringannya mulut Aksa berucap demikian. Abangmu keras kepala Aksa, gengsinya tinggi, padahal kamu sudah berniat baik dengan memberinya pekerjaan, timpal bapak. Aku sangat kesal mendengar obrolan itu. Aku meminum jus sampai habis, belum juga aku menjawab Manda sudah terlebih dulu bicara. Apa yang kamu rasakan seandainya Bang Angga menjadi bos besar lalu kamu diminta jadi pelayan? Apa kamu mau? Pertanyaan Manda membuat semua orang terdiam. Ingin rasanya aku tertawa melihat raut kesal di wajah Aksa. Harga dirinya terluka jika kamu menawari pekerjaan dengan cara seperti itu. Betul begitu Pak, sindir Manda. Gadis itu meminum sisa jusnya tanpa merasa bersalah. Maaf Aksa, lagi pula Agam sedang bekerja dengan saya, jadi Anda jangan menawari pekerjaan lagi. Timpal Rian. Aksa tidak menjawab, suasana berubah hening. Rasa-rasanya suara banyak orang mendadak hilang. Bang Agam telah kembali dari toilet, lalu dia bersiap akan pergi sembari mengajakku berdiri. Aku dan istriku sudah selesai makan, kami akan pulang duluan saja, ujar Bang Agam. Bilnya sudah aku bayar, kalian nikmati hidangannya. Aku dan Bang Agam bergegas pergi. Sempat kulihat wajah terkejut Aksa dan juga kedua mertua. Mereka pasti tidak percaya dari mana suamiku punya uang untuk membayar semua makanan itu. Rian dan Mita pun mengikuti langkah kami. Bang Agam memasuki mobil berwarna putih. Aku duduk di sampingnya, sedangkan Rian dan Mita duduk di belakang. Bang, habis berapa barusan? Aku penasaran dengan harga makanan orang kaya. 3 juta, Dek. Apa? Makanan begitu saja sampai habis 3 juta? Aku masih tidak percaya. Makanan dengan porsi sedikit saja harganya selangit. Uang 3 juta jika aku makan di warteg mungkin sudah dapat semuanya. Apalagi jika aku belikan bakso. Pasti dapat segerobak. Kamu kaget, Tris? Tanya Mita. Aku menoleh seraya mengangguk. Tenang, suami kamu sekarang sudah punya uang, jadi nggak usah khawatir. Sayang aja Mit, makanan cuma segitu sampai habis 3 juta. Mita dan Rian terkekeh pelan. Mungkin bagi mereka uang segitu tidak ada apa-apanya. Tetapi bagiku sangat-sangat berharga. Apalagi saat mengingat masa-masa sulit yang telah kulalui bersama Bang Agam. Mobil sudah melaju meninggalkan parkiran mal. Sepanjang perjalanan aku melamun. Bayangan masa lalu berkelebat. Aku sangat ingat saat Bang Agam belum bekerja di rumah Pak Wijaya. Waktu itu dia tidak berjualan es lilin karena kehabisan modal. Uang dalam dompet lusuhku tinggal 5.000. Ku buka penanak nasi, hanya ada sisa nasi sedikit. Aku mengambilnya, ternyata tinggal 1 piring. Aku dan Bang Agam menahan lapar sampai malam. Sebab jika dimakan saat itu juga, tepatnya ba'da zuhur, nanti malam kami akan kelaparan. Meskipun tinggal satu rumah dengan ibu, tetapi Bang Agam tidak berani meminta. Abang minta saja nasi untuk kali ini, buat abang aja biar nanti aku makan nasi sisa ini, ucapku waktu itu. Enggak Dek, kalau kamu lapar aku juga. Lagi pula ibu tidak pernah berbasa-basi menawari makanan atau menanyakan keadaan kita. Akan sangat malu jika aku tiba-tiba meminta nasi. Betul juga yang dikatakan Bang Agam. Selama ini aku lebih berani meminta atau meminjam kepada Alan atau Rima. Mereka jauh lebih baik. Jika mempunyai rezeki atau makanan pasti selalu berbagi dengan kami. Akhirnya saat malam tiba aku memasak mie instan 1 bungkus. Dimakan berdua dengan Bang Agam ditemani nasi yang tadi. Saat itu Asti masih bayi. Kasihan sekali dia, ibunya tidak banyak makan. Padahal ibu menyusui harus banyak mendapatkan asupan makanan bergizi. Dek, maafkan aku yang belum bisa memberikan kebahagiaan, ujar Bang Agam. Aku menatap bola matanya. Dia sepertinya ingin menangis. Terima kasih telah mencintaiku dengan sabar, Dek. Insya Allah aku akan bekerja lebih keras lagi agar kamu tidak sengsara seperti ini. Suara Bang Agam telah bergetar. Hatiku mendadak sakit dan perih. Aku ikhlas mendampinginya. Bagiku, Bang Agam lelaki terhebat. Pekerjaan apa saja dia lakoni asal halal dan mendapatkan uang. Dia juga tidak melupakan kewajibannya kepada Allah.
Doaku mengiringi setiap langkahmu, Bang. Aku percaya masa-masa sulit ini akan secepatnya terlewati. Semenjak saat itu, Bang Agam lebih giat lagi mencari pekerjaan sembari berjualan es lilin. Modalnya kami terpaksa pinjam dari Alan. Sampai akhirnya Bang Agam bertemu dengan Pak Wijaya lalu bekerja di sana. Hatiku masih berdenyut ngilu saat ingat hal itu. Terlebih mengingat sikap ibu dan bapak yang tidak peduli sama sekali. Mereka waktu itu punya beras banyak, tetapi tidak ada sedikit pun rasa ingin memberi kepada anaknya. Pernah waktu itu Bang Aga memberanikan diri meminta beras, ibu malah memberi ceramah panjang lebar. Ya walaupun pada akhirnya memberi beras juga. "Dek, kamu kenapa?" tanya Bang Agam. Aku mengusap sudut mata yang basah. Mengingat masa lalu hanya membuatku semakin sesak. "Gak apa-apa Bang, aku hanya ingat masa-masa sulit kita," jawabku jujur. "Alhamdulillah sekarang kehidupan kita sudah membaik, Dek. Jadikan kehidupan masa lalu sebagai cerminan agar kita senantiasa bersyukur." Ya, aku setuju dengan ucapan Bang Agam. Di saat kita berada di atas, maka pandangan kita jangan semakin ke atas, tetapi harus menunduk. Banyak orang-orang yang lebih sengsara, harta hanyalah titipan, sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah. Bang Aga mengangsurkan ponsel yang tadi dibeli sudah lengkap dengan beberapa fitur. Aku bisa langsung memakainya. Alhamdulillah mulai besok aku bisa mencoba mencari menu-menu yang sedang hits di zaman sekarang. Aku dan Bang Agam sudah sampai di rumah. Sebelumnya suamiku mengantarkan Mita dan Rian. Lalu kami pulang dengan motor milik Bang Agam. Baru saja ingin merebahkan tubuh di kasur, Bapak sudah menelpon Bang Agam memintanya untuk ke sana. Aku tahu pasti beliau ingin menanyakan soal tagihan makanan tadi. "Gimana Dek? Pasti Bapak ingin bertanya soal pembayaran tadi," tanya Bang Agam. "Terserah Abang mau jujur atau mencari alasan." Bang Agam tampak berpikir, lalu dia mengajakku untuk ke rumah ibu. Aku penasaran apa yang akan suamiku sampaikan.